Sawaji ya, terus istri 1, anak 2, cucu 3. Anak saya di RT 27 Dusun Karangtengah, Desa Ndoko. Itu kurang lebih seperti itu. Saya sehari-hari ya keluarga masyarakat yang dulu pernah ngabdi di negara, sudah pensiun. Itu ya, itu kurang lebih. Desa Ndoko, Kecamatan Ndoko di RT 27 RW 7 Dusun Karangtengah, Desa Ndoko, Kecamatan Ndoko. Maksud kami kesini yaitu ingin mewawancarai mengenai budaya yang ada di dalam Jawa sendiri, yaitu upacara adat Nyitung Batik. Kalau boleh tahu upacara adat Nyitung Batik itu Enggak gitu ya. Terima kasih Mbak. Ya sebelumnya sebenarnya untuk upacara Nyitung Batik ini kebetulan saya selama hampir 9 tahun dinobatkan atau didapat oleh warga masyarakat untuk menjadi ketua panitia. Nah, adapun kami melaksanakan sebelum kita laksanakan secara ritual, memang kami pernah menjadi dari para sesepuh Ndoko tekniknya Nyitung Batik. Nah, ternyata upacara Nyitung Batik itu merupakan suatu peringatan, ya, memperingati bahwa setiap tahun baru Jawa yang dinamakan bulan 1 Suro itu Ndoko sejak zaman nenek moyang dulu itu selalu mengadakan upacara ritual yang namanya adat Nyitung Batik. Kalau di dulu namanya gendurian ya, gendurian. Nah, gendurian. Jadi Nyitung Batik itu ya dimulai sejak nenek moyang dulu, jadi kita tidak pernah tahu kapan mulainya, tapi selama kita masih ingat, ini waktu kecil saya itu masih seperti itu. Jadi tanggal 1 Suro itu. Untuk sejarahnya sendiri itu bagaimana? Apa sejarahnya? Sejarahnya ya. Kalau sejarahnya itu konon ceritanya Ndoko ini merupakan budayanya mengikuti budayanya Kesultanan Yogyakarta. Ya. Beda dengan Panggul dan Munjungan. Nah, kurang tahu kemarin itu seperti apa dulu ya. Atau ada yang cerita kalau nenek moyang kita yang ada di Ndoko ini, yang babat wilayah Ndoko ini adalah Nayaka Prajane Kraton Mataram, yang sekarang Yogyakarta. Kalau dulu mungkin baru ada sejenis penjajahan atau perang dan sebagainya, ada yang prajuritnya lari ke sini ya, akhirnya dapat di sini. Akhirnya Ndoko budayanya mengikuti Kesultanan Yogyakarta. Itu sejarah itu. Akhirnya dengan adanya tahun saka Jawa ya, yang dimulai tahun sekarang itu sudah 1000 berapa? Lupa saya. 500 tahun Jawa sekarang berapa? Saya lupa. Sampai lupa. Ya, pokoknya tahun Jawa itu sudah dengan tahun Muharram itu ada selisih 551, lebih tua tahun Jawa itu ya. Jadi tahun Jawa itu seperti itu. Orang Ndoko akhirnya membuat suatu istilah Nyitung Batik itu dalam rangka untuk mohon pada Yang Maha Kuasa, yang wiji, itu supaya anggota keluarganya itu tetap diparingi selamat, diberikan keselamatan, dimudahkan untuk mencari
sandang pangan rezeki gitu ya, dimurahkan rezekinya lah gitu lah. Dihitung seperti itu. Kalau boleh tahu untuk upacara adat ngitung batik tersebut mengapa Pak itu kok menjadi budaya di kecamatan Ndoroko Kabupaten Trenggalek? Itu ya gini, karena karena kita menghormati dan melestarikan budaya nenek moyang. Di mana nenek moyang dulu itu karena waktu dulu tidak ada yang mencatat, tidak ada yang menulis, atau mungkin belum ada yang bisa menulis mungkin dengan bahasa seperti Jawa, tapi mungkin tulisannya ada apa Sanskerta, apa Jawa kuno dan sebagainya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas dia memiliki atau memberikan suatu warisan yang namanya bentuk-bentuk doa, bentuk-bentuk simbol-simbol doa, simbol-simbol permohonan. Itu yang paling utama. Beliau dulu mewariskan yang namanya panjang ilang. Yang panjang itu bentuknya seperti mahkota yang dibuat dari jalur atau daun kelapa muda. Itu mempunyai maksud dan tujuan. Yang namanya panjang itu adalah nadyan sudah panjang jauh waktunya, sampai kapanpun jangan sampai dihilangkan adat ini gitu loh. Jadi adatnya dihilangkan itu dengan bentuk itu, akhirnya para pewaris dari nenek moyang ini berusaha untuk melestarikan itu ya, warisan itu dengan menggunakan gendurian yang dinamakan ngitung batik. Untuk susunan acaranya sendiri dari kegiatan upacara adat ngitung batik itu bagaimana? Ya kalau kita memang sudah kami modifikasi di zaman sekarang, karena kita juga mengikuti selera kaum milenial ya. Jadi ya mirip-mirip dengan dulu, tapi kita modifikasi dengan era sekarang biar budaya ini nampak ada perkembangan ya. Nah itu ya, jadi dulu itu gendurian ngitung batik itu dilaksanakan dari rumah ke rumah yang pertama. Yang kedua dilaksanakan dikumpulkan di rumahnya ketua adat atau tetua atau sesepuh itu. Akhirnya ya saat ini di Ndoroko juga masih berbudaya, walaupun tidak semua itu yang melaksanakan gendurian ngitung batik dari rumah ke rumah. Tapi kami selaku panitia tingkat kecamatan, karena ini merupakan adat wilayah Kecamatan Ndoroko, akhirnya kami modifikasi untuk disatukan dalam satu tempat, di mana kalau di Ndoroko kami pusatkan di kantor Kecamatan Ndoroko atau di Pendopo ya, Pendopo. Karena kita punya cagar budaya peninggalan Belanda, akhirnya kita gunakan sebagai pusat budaya yang digunakan untuk memperingati satu suro upacara adat ngitung batik di Kecamatan Ndoroko. Itu kita seperti itu. Dan dengan cara pertama kita mulai dari cikal bakalnya Ndoroko itu kan ada di Pondok Pesantren Darussalam. Itu yang namanya Ndoroko di situ itu. Nah, masonnya di situ tuh, ini Ndoroko di situ. Karena kita dulu ada Bendo sama Nongko itu jadi satu. Pohonnya akhirnya oleh sesepuh di namanya Ndoroko, akhirnya menjadi wilayah Ndoroko katanya begitu. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi kita ambengan yang kita laksanakan acara ngitung batik itu yang paling utama adalah takbir konang. Jadi takbir konang itu merupakan simbol doa atau yang merupakan bentuk-bentuk doa, di mana takbir konang itu merupakan bentuk yang dibuat dari daun pisang yang memiliki sudut empat. Ya, sudut empat itu mempunyai maksud
kiblat kita yang 4 kiblat, utara, selatan, barat, timur. Ya itu dari alatnya data pakai pontang, ya ada brokoan, ada mulai metu nyekalan, ada jenang baru-baru, ada rasulnya, ya ada apa, ya banyak sekali itu ya, ada ya itulah alatnya, tapi itu gunanya belajar 34, tapi nggak bisa hafal ya. Nanti kalau butuh file nanti kita kasih lewat teknis kami ya. Dilihat dari perkembangannya sendiri kan tadi mengenai upacara adat itu berarti ada perbedaannya ya Pak dari awal hingga sekarang. Ya betul, itu kita ngikuti perkembangan zaman ya. Jadi supaya kaum milenial itu bisa tertarik, dan akhirnya setelah tertarik akan mengerti apa makna daripada adat itu tadi. Nah, itu seperti itu, karena hampir terbilang keadaan zaman. Dan kita gali lagi dari para generasi sebaya saya, juga di bawah saya, akhirnya dengan adanya mengerti maksud dan tujuan ada itu tadi, tergugah jiwanya, akhirnya mentradisikan itu semakin kuat. Itulah alasan untuk perkembangan sekarang. Nah, dilihat dari perkembangannya sendiri itu, apakah saat ini terdapat hambatan atau kendala untuk melestarikan budaya adat untuk batik tersebut? Ya, kalau hambatan, kendala pasti ada. Ya tadi yang sampaikan, karena dengan perkembangan zaman, kaum milenial itu memang rata-rata untuk mengabadikan atau melestarikan budaya sendiri itu mungkin ya tergoda dengan budaya-budaya lain, tergoda. Nah, tergodanya ini tidak sadar bahwa kalau kita selalu mungkin termasuk kaum feodal barangkali ya, dianggap feodal. Feodal itu beda dengan pelestari budaya. Kalau feodal memang kita selalu seperti kerajaan, nah, Aneba, Jalan Dolok, segala macam itu kan memang feodalisme ya. Tapi adat itu beda, budaya itu. Kadang-kadang anak muda menyamakan dengan feodal. Dan karena itu kami kemas seperti itu supaya kendala-kendala ini akhirnya bisa dikurangi, kira diminimalisir. Yang kedua dengan kaum agamis. Kaum agamis ini ya kadang-kadang dengan aliran yang ekstrim itu mengatakan kalau yang namanya seperti itu, namanya amen-amen, kedulian itu bernuansa syirik, bernuansa ya agak-agak musyrik mungkin begitu ya. Tapi setelah kita gali sedemikian rupa, itu ternyata setelah masuk dengan genduran itu dulu genduliannya. Nah, genduran itu ternyata walaupun itu bentuk ya, itu bentuk karya kinarya Joko. Jadi pekerjaan yang merupakan Joko Montro, panuwunan ya. Hanya berupa seperti itu ternyata mengandung makna yang sangat agung, makna yang sangat besar sekali kandungannya. Jadi sebelum Islam masuk ternyata kandungan genduran itu sudah di Islam. Oh di situ ya. Mengapa bujang itu kok rinci, bawahnya ada
daun urap-urap itu ya, ada daun-daun, ada telur. Nah, itu punya maksud bahwa semua makhluk hidup, semua tumbuhan, semua yang ada di bumi ini manembah mana yang satu. Lincip, lincip, buceng itu kan lincip itu satu. Inilah maksud daripada buceng. Jadi kalau orang Islam mengatakan itu sesaji untuk setan, enggak, semuanya dengan bahasa Bismillah, dengan nama Allah. Ya. Cuma sebelum Islam masuk, memang dulu itu ada istilah Sang Hyang Widi, Sang Hyang Jagat Patika, Sang Hyang Tunggal, itu ji. Jadi namanya itu. Jadi itulah yang kendala yang kita ikuti akhirnya dengan adanya apa itu pengertian dari masing-masing agungan itu dibedarkan, ya, dijarwakne. Nanti kalau kaum agamis bisa menerima. Jadi bukan untuk siapa-siapa, bukan, sebenarnya itu sesat permohonan doa kepada Yang Maha Kuasa dalam bentuk simbol-simbol itu tadi. Berarti untuk solusinya mengatasi hambatan tersebut tadi seperti lebih mengenalkan lagi mengenai upacara adat tersebut kepada kaum milenial gitu Pak, kaum muda. Maksudnya? Untuk solusi mengatasi hambatan. Untuk kalau milenial, ya itu ya kami kemas seperti itu. Jadi kami kemas ada semacam kirap. Nah itu dulu kirap itu gantinya waktu dibawa ke rumah sesepuh. Jadi ada ambungan di bawah, masing-masing membawa ambungan di bawah ke rumah. Oh, mungkin ada lodanya di Songgo, ada yang di bawah gini, lainnya kan menggerakkan bergerak kan. Nah ini dikirapkan, kami modifikasi dikirapkan supaya auranya itu menuju kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kuasa mengembalikan kepada semua masyarakat, itu maksudnya. Makanya dikirapkan di derne ya, di derne. Banyak masyarakat Dago sendiri yang ikut serta dalam kirap tersebut. Iya, banyak sekali yang ikut, banyak sekali. Semua. Jadi yang ikut kirap itu semua desa sekecamatan Dago, semua perangkat desa, bahkan kepala desa bersama istri itu pasti ya, yang ikuti. Ya ribuan anggota masyarakat. Berarti seperti itu ya Pak. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana harapan Bapak ke depannya mengenai budaya upacara adat Mentong tadi sendiri? Ya harapan saya ini ya mudah-mudahan adat ini tetap lestari dengan berbagai upaya. Karena apapun adat ini merupakan budaya nenek moyang yang sangat dulu, di mana setelah kita gabung-gabungkan dengan apa yang mitos Jawa dengan agama, ini ternyata ya sangat dibutuhkan. Karena rasanya kalau belum melaksanakan kedurian Hitung Bateh itu ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya rasanya. Ya. Karena diyakini di bulan Suro itu merupakan bulan yang sakral, bulan suci, bulan yang penuh berkah. Jadi kalau orang Jawa mengatakan ngarap berkah, jadi kedua itu ngarap berkah. Yang kedua kali sebagai mitos Jawa, bagi yang yakin dan tidak, itu yang yakin itu karena bulan Suro itu bulan yang digunakan oleh Nyi Roro Kidul untuk menantu. Nah, itu jadi orang Jawa, khususnya orang Lombok itu kalau di bulan Suro tidak ada yang berani melaksanakan hajatan satu, tidak ada yang berani. Kaum agamis pun ternyata ya tidak ada yang berani. Kalau yang nekat, katakan yang tetap melaksanakan ya akan terjadi tidak baik. Nah, ya menghindarilah, karena kita memiliki keyakinan mitos itu artinya tidak berani untuk melaksanakan hajatan di bulan Suro. Ini yang kita
yang ada kali ya sudah diakui pemerintah bahwa Adat Dongko ini sudah merupakan agenda taman apa Trenggalek, bahkan rutin sampai pusat. Yang kemarin sudah digali juga dari Balai Pelestari Nilai Budaya Nasional yang berkantor di Yogyakarta, sudah menelurkan sebuah buku yang namanya Upacara Adat Batik Kecamatan Dongko. Sudah ada bukunya. Nanti kalau Mbak bisa mencari apa itu sudah ada di buku yang sekarang buku saya dibawa camat. Ya, yang punya saya. Atau nanti bisa di Pak Budi. Dia juga punya, Pak Johan juga punya. Nanti kalau Pak Camat aja punya itu. Kalau ingin ngopi ya. Yang kedua kali ya tentunya karena ini merupakan satu-satunya adat di Dongko dan diakui oleh pemerintah, ini ya kami berusaha untuk memberi pendidikan kepada masyarakat melalui sosialisasi terkait dengan adat ini, dan dalam hal ini supaya dapat terkoordinir dan terorganisir, ini kami membuat suatu paguyuban ya, yang namanya Walakadung. Ya, Walakadung itu adalah wewarah luhur angleluri kabudayaan Dongko. Nah, Walakadung itu kalau orang Jawa mengatakan DY. Nah, sing ini kayak. Jadi Walakadung itu memang kita ingin membentuk manusia Dongko itu manusia yang memiliki sopan santun, tapi berkeyakinan kuat. Nah, jadi tidak berani. Jadi Walakadung itu dia itu walaupun lemah, tapi berani dia kalau benar. Nah itulah. Makanya kalau secara filosofi DY itu palang yang menembah, yang menghormati orang lain, selalu sembah ya. Dan secara analognya itu kami buat Walakadung itu adalah wewarah luhur angleluri kabudayaan Dongko. Jadi wa itu wewarah, lang walang ya, leluhur ya, L-nya luhur, wewarah luhur, ang-nya itu angleluri, walang ya, wewarah luhur angleluri, kabudayaan Dongko. Jadi itulah yang melatar belakangi kami membuat suatu paguyuban supaya nanti bisa berjalan dengan baik, dan alhamdulillah ini masing-masing desa semua juga banyak yang minta kepada saya bukunya supaya desa itu nanti punya pegangan. Kalau nanti sudah dibukukan dengan bagus, dengan sesuai dengan budaya nenek moyang, nanti akan disosialisasikan melalui mungkin terlibat di sana, ada RT, ada RW, dusun, itu nanti akhirnya bisa menerima yang namanya adat hitung batik. Ini upaya kami seperti itu. Semoga kedepannya untuk upacara adat hitung batik tersebut bisa diterima lebih luas di masyarakat Trenggalek, untuk khususnya dan untuk mungkin di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih Mbak doanya. Ini alhamdulillah pernah kami launchingkan juga, pernah kami streamingkan. Ini akhirnya dari luar Jawa pun banyak yang menyatakan selamat pada waktu saya streaming ya. Waktu pandemi itu kami melakukan streaming, dan akhirnya di situ sudah banyak respon-respon positif dari banyak kalangan. Akhirnya sampai tertarik dari Balai Pelestari Nilai Budaya Yogyakarta menggali ke kita. Sejak kemarin ada dari seksi dokumenternya itu mendokumentasikan kepada batik secara acak di sini. Ya kami melaksanakan secara sederhana oleh mereka didokumentkan, akhirnya dibawa ke Balai Pelestari untuk jadi filmnya sana. Ya. Itu kemarin tanggal berapa ya? Bulan yang lalu lah kalau mau.
seperti di sosial media, Instagram, YouTube, Google itu juga sudah ada. Masuk. Masuk ya. Kalau ingin tahu yang lebih luas di situ, penjelasannya seperti ini. Terima kasih banyak. Ya, kurang lebih seperti itu mengenai wawancara budaya upacara adat. Terima kasih banyak kan Pak atas penjelasannya, semoga bermanfaat dan juga upacara adat Nitong Batik ini sendiri bisa kami gunakan sebagai acuan. Pastinya bisa dikenal masyarakat lebih luas. Terima kasih dari kami, temannya dari Pasangan Dongko atas bantuan panjenengan 5 ya dalam menggali upacara Nitong Batik di Kecamatan Dongko. Tentunya tidak semata-mata untuk studi jenengan, tapi juga ikut menyebarluaskan budaya Nitong Batik di Dongko melalui studi jenengan di STKP Tunjala. Mudah-mudahan ini menjadi literasi kita semua dan diakui oleh dunia, ya harapan seperti itu, dan nanti efeknya ya itu juga akan ke perekonomian ya. Nanti ke objek wisata akhirnya bisa mengangkat perekonomian, tidak hanya di Dongko bahkan nanti di Tunjala. Jadi memang itu harapan kita ke sana, nanti arah pada pariwisataan. Kalau sudah bisa dikenal oleh masyarakat luas, tentunya akan banyak dikunjungi oleh orang-orang baik yang domestik maupun mancanegara, wisatawannya ya, itu harapan seperti itu. Terima kasih banyak Pak. Sebelumnya mohon maaf jika dari kami ada salah kata maupun perbuatan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, saya sangat terima juga dengan rawuh di sini, kami sangat bangga sekali. Ternyata masih peduli terhadap budaya yang ada di sini, dan itu masih pada STKIP yang punya ide yang seperti itu untuk kesini ya, sebagai mata studi istilahnya sosiologi dan teknologi ya, prodi itu ya. Untuk prodinya PGSD. Prodi PGSD dalam mata kuliahnya itu ya. Ya itu Mbak, nanti tolong juga dibantu kami dari Dongko ya. Tapi tidak hanya dari dunia masyarakat sosialnya, tapi juga dunia pendidikan pun peduli terhadap adat ini. Sebelumnya kalau boleh tahu, di sini itu desa apa? Di sini itu desanya Dongko. Tepatnya dusunnya ini dusun Bimbing. Kalau acara Nitong Batik itu biasanya diadakan di dusun Bimbing sama dusun Kerajaan. Hanya dua ini saja. Tapi acaranya itu di situ. Maksudnya kan acaranya itu mulai di kecamatan, kadang di kecamatan kan ada jalan, mulai jalan kan ada pawainya itu mulai dari dusun Kerajaan sampai ke dusun Bimbing. Kalau menurut panjenengan upacara Nitong Batik itu seperti apa? Kalau menurut saya itu upacara Nitong Batik itu upacara yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat desa Dongko. Setiap setahun sekali, tepatnya satu suruh atau muharam. Ngitung itu artinya menghitung, batik itu artinya anggota keluarga. Jadi upacara Nitong Batik itu upacara yang ditujukan untuk meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar anggota keluarga baik yang masih di Dongko maupun yang di luar Dongko itu selalu dalam lindungannya, selalu mendapatkan kesehatan, limpahan rezeki, keselamatan seperti itu. Makanya upacara ini setiap tahun diadakan. Cuma tahun ini kan karena ada pandemi itu upacaranya hanya dilaksanakan secara virtual. Jadi hanya orang sedikit terus divirtualkan seperti itu. Untuk virtualnya sendiri ditampilkan di YouTube seperti itu? Iya, untuk virtualnya kemarin ditampilkan di YouTube di Kecamatan Dongko. Iya.
Kemudian untuk di daerah Joko sendiri untuk melestarikannya itu selain bentuk apa itu seperti apa? Ada Melestarikannya itu ya seperti apa, Mbak? Setiap sekolah itu anak-anak itu dikenalkan dengan upacara ngitung batik itu seperti apa. Jadi kalau ada waktu upacara ngitung batik, kalau bisa anak-anak itu terlibat di dalamnya. Misalnya dayang-dayangnya itu biasanya dari SMP, dari SMA, beberapa anggota diambilkan dari siswa-siswa, sehingga siswa itu tahu bagaimana cara atau proses upacara ngitung batik itu seperti apa. Jadi dilibatkan secara langsung seperti itu. Selanjutnya harapan dari panjenengan sendiri untuk acara ngitung batik kedepannya itu seperti apa? Kalau harapan saya upacara ngitung batik itu ya setiap tahun selalu dilaksanakan dan semoga dikenal tidak hanya di Kecamatan Dongko maupun Kabupaten Trenggalek, kalau bisa ya seluruh Indonesia lah tahu bahwa di desa Dongko itu ada upacara ngitung batik yang menjadi tradisi masyarakat di sini. Terima kasih. Ya, sama-sama.